Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini aku akan buat selai nanas untuk nastar yang mudah, cepat, dan enak, tidak hitam dan juga tidak meletup-letup. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini ada 3 buah nanas yang aku beli di pasar tadi. Harganya 15.000 3 buah nanas ini ya. Jadi satu nanasnya itu 5.000 dan 3 nanas ini akan kita kupas dan kita potong-potong ya. Nah, ini sudah aku kupas dan dipotong-potong. Kemudian nanas ini aku masukkan ke dalam blender karena mau dihaluskan. Tapi kalau teman-teman menghaluskannya dengan cara diparut, boleh aja ya. Ini karena aku mau cepat jadi pakai blender aja. Dan ini aku haluskan sedikit-sedikit aja dulu karena nggak muat juga nanti ya blendernya. Nanasnya aku blender nggak terlalu halus banget ya. Jadi sesekali aku matikan blendernya, terus aku hidupin lagi. Sebentar aja, matikan lagi sampai nanasnya itu jadinya seperti ini ya, nggak terlalu halus banget dan juga nggak kasar-kasar banget ya. Jadi masih ada ampas-ampas nanasnya. Setelah di blender lalu disaring, jadi air nanas dan ampasnya ini kita pisahkan ya. Jadi inilah tipsnya supaya kita tidak berlama-lama masak selai nanas. Jadi air nanas dan ampasnya itu harus dipisah setelah di blender ya. Sisa nanasnya kita blender lagi sampai habis. Lalu disaring lagi. Selesai semua nanas di blender, lalu ini disaring dengan cara digoyang-goyangkan saringannya dan diaduk-aduk dengan spatula seperti ini, supaya airnya itu jatuh ke baskom di bawah saringan ya. Nah, ini air nanasnya sudah kita pisahkan dari ampasnya. Lalu airnya ini akan kita masak. Sediakan wajan, lalu tuangkan air nanas ke wajan. Air nanas ini akan kita masak dengan api sedang sampai airnya sedikit menyusut. Ini kita aduk sesekali aja ya. Jadi dengan cara kita memasak air nanasnya lebih dulu seperti ini dan dipisahkan dari ampasnya, ini supaya mengurangi letupan-letupan dari selai nanas yang kita masak nanti ya. Jadi nggak perlu takut nanasnya akan meletup-letup seperti biasanya kita masak selai nanas tanpa kita pisahkan ampas dan airnya. Dijamin dengan cara seperti ini letupan-letupan nanasnya itu akan berkurang ya. Nah, jika sudah menyusut seperti ini, langsung masukkan ampas nanasnya. Setelah ampas nanasnya dimasukkan, langsung dikecilkan ya api kompornya supaya tidak gosong. Ini diaduk-aduk dulu sebentar. Karena ini masih berair, jadi jangan dimasukkan gula dulu ya. Tunggu sampai sedikit mengering, baru dimasukkan gula pasir. Setelah itu masukkan 2 lembar daun pandan, 1 kayu manis, dan juga cengkeh. Ini aku pakai 7 ya cengkehnya. Lalu ini diaduk-aduk sebentar. Ini nggak perlu ditutup ya teman-teman, karena ini airnya kan sudah kita masak lebih dulu tadi. Jadi dia nggak akan meletup-letup seperti biasanya. Nah, ini sudah kering ya. Kemudian masukkan gula pasir. Ini aku pakai 250 gram gula pasir. Ini gula pasirnya aku masukkan setengah dulu supaya kita bisa mengatur rasa manis dari selai nanasnya. Jadi untuk manisnya itu sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau sudah dimasukkan gula,
Ini harus kita aduk-aduk terus ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal karena nanti bisa gosong ya, jadinya hitam selai nanasnya. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam atau secukupnya, jadi rasa asinnya juga sesuaikan dengan selera aja ya. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, ini letupannya nggak sedahsyat seperti biasanya kita masak selai nanas yang nggak dipisah air sama ampasnya ya. Ini letupannya sedikit aja, kecil-kecil gitu, nggak sampai kena ke tangan-tangan kita gitu. Jadi teman-teman bisa masak selai nanas dengan cara metode seperti ini ya, untuk mengurangi resiko letupan yang dahsyat. Ini kita masak tetap dengan api yang kecil supaya tidak cepat gosong dan juga tidak hitam ya. Ini kita icip rasa dulu, kalau masih kurang manis dan asinnya bisa ditambah. Ini aku masukkan lagi sisa gula pasirnya tadi, lalu diaduk lagi. Kalau sudah dimasukkan gula pasir, ini kembali berair lagi ya. Jadi harus diaduk terus sampai kering. Nah ini sudah kering selai nanasnya, tapi kalau masih belum lengket di spatula, masih jatuh seperti ini belum bisa digunakan untuk selai nastar ya. Tapi kalau untuk roti ataupun isian bolu gulung ini sudah bisa dipakai kalau seperti ini ya. Jadi kalau untuk selai nastar patokannya selai nanasnya itu harus lengket di spatula ya, dan juga sudah kering, itu baru bisa dimatikan kompornya. Nah ini daun pandannya sudah bisa kita angkat ya dan kita buang. Nah ini juga belum bisa ya, masih jatuh dari spatula, jadi belum bisa dimatikan kompornya. Nah ini udah benar-benar kering. Kalau sudah lengket di spatula seperti ini sudah bisa dimatikan kompornya dan pindahkan ke wadah lain ya. Nah ini dia selai nanas untuk nastar sudah jadi. Warnanya bagus banget ya, golden brown gitu, jadi nggak hitam dan juga cepat tadi ya buatnya. Nggak sampai 1 jam ya, kurang lebih 50 menit gitulah. Kemudian ini akan aku bulat-bulatkan, oleskan dulu tangan dengan minyak goreng tipis-tipis saja supaya nggak lengket. Ambil selai nanas sebanyak kurang lebih setengah sendok teh, kalau mau ditimbang boleh ya. Lalu ini dibulat-bulatkan karena ini mau kita pakai untuk selai nastar ya. Jadi teman-teman bisa mencoba resep ini di rumah, karena resepnya ini recommended banget ya. Hasilnya bagus, warnanya golden brown, tidak hitam dan tidak meletup-letup juga, dan cepat ya tadi buatnya, nggak lama, dan rasanya juga udah enak banget ini ya, pas manisnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Aku doakan semoga kalian diberikan panjang umur, kesembuhan, dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin.